Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau berikan kami hari yang baru, yang begitu indah buat kami Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh ada Tuhan Yesus. Terima kasih atas belas kasihan-Mu, atas kemurahan-Mu yang begitu besar dan melimpah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun selalu kepada-Mu. Tuhan, ampuni segala keterbatasan kami dari segala pikiran, perbuatan, perkataan kami, Tuhan Yesus, ampuni hidup kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu kembali belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Kau berikan buat kami. Terlebih terus kami memohon kepada-Mu, tambah-tambahkan hikmat, pengertian yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hikmat urapan-Mu Tuhan, Engkau berikan buat hamba-Mu dan Kau pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong juga Tuhan Yesus melalui channel YouTube kami, teman-teman kami, orang-orang lain Tuhan Yesus yang akan melihat, mendengar, mereka juga boleh diberkati Tuhan Yesus melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mulai firman Bible study ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali hari ini dengan dua penanggap, Ibu Rini dan Yuniar, kita bersyukur, kita memulai pembelajaran kita. Kita tetap membahas doktrin Allah, kita sudah masuk pada atribut moral Allah. Kita sudah bahas 4 sifat Allah, setia, benar, baik, dan sabar. Hari ini kita mau membahas sifat Allah, kasih, dan berlimpah anugerah serta belas kasihan. Allah itu kasih, berarti bahwa dalam kekekalan Allah memberikan diri kepada pihak atau pribadi lain. Definisi ini memahami kasih sebagai tindakan memberi diri untuk kepentingan pihak lain. Atribut Allah ini menjelaskan bahwa keberadaan Allah adalah untuk memberi dirinya dengan maksud mendatangkan kebaikan serta berkat bagi pihak lain. Alkitab menjelaskan bahwa sifat Allah ini sudah terbukti di dalam kekekalan, yaitu di antara pribadi Allah
Trinitas. Sudah terbukti kasih Allah di dalam kekekalan. Jadi, sejak masa kekal pun, kasih Allah bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi sudah berbentuk bukti praktis. Jadi, sejak dalam kekekalan pun, kasih Allah bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi sudah berbentuk bukti praktis. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran ini. Yohanes 17:24 bagian B, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Pernyataan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 31a. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Bapa mengasihi anak, karena itu Bapa memberikan kemuliaan kepada anak, itu Yohanes 17:24b. Sebaliknya, anak pun mengasihi Bapa, sehingga anak melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Sekali lagi, sejak masa kekal, kasih Allah bukan sekadar teori, tetapi berbentuk bukti praktis. Bapa mengasihi anak, demikian pula anak pun mengasihi Bapa. Dalam logika yang sama, dapat kita yakini bahwa Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Roh Kudus, anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak. Inilah hubungan penuh kasih dalam kekekalan. Pribadi-pribadi Allah Trinitas saling mengasihi dan saling membuktikan kasih mereka satu sama lain. Tentu kita bisa lebih lagi mengerti, lebih lagi kita tangkap kebenaran ini, saat kita bisa meyakini, mendalami pengajaran tentang Trinitas. Lanjut, setelah kita tahu bahwa kasih Allah sudah punya buktinya sejak kekekalan, kita lihat bahwa hubungan kasih antara pribadi Trinitas ini kemudian terpancar melalui hubungan antara Allah dengan manusia, khususnya manusia berdosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa lihat bukti dari kebenaran ini saat kita sedikit saja lebih dalam memaknai perihal keseharian kita. Saat kita renungkan sedikit saja lebih dalam, kita akan bersyukur sekali karena kasih Allah, sehingga meskipun bumi ini, bumi yang Allah ciptakan ini, dipenuhi oleh manusia-manusia yang menentang Dia, namun dalam kasih-Nya Allah tetap mempertahankan keteraturan dalam bumi ini. Contoh sederhana adalah jarak antara matahari dan bumi itu
tidak berubah-ubah atau tidak semakin mendekat dari hari ke hari atau tidak semakin menjauh dari hari ke hari. Kalau tambah dekat tentu kita tahu kita semua akan terbakar, tidak tahan akan panasnya. Kalau tambah jauh, kita pun akan mati kedinginan. Ini salah satu bukti kasih Allah. Kita kenal ini dengan anugerah umum. Kemudian kita lihat bahwa manusia masih bisa menempati rumah, beraktivitas, ke kantor, mencari nafkah di bumi ini. Itu pun anugerah Tuhan. Kita bisa bayangkan jika gempa bumi itu merupakan kejadian yang biasa. Kita bisa bayangkan seperti apa manusia di bumi ini. Tapi syukur kepada Allah. Gempa bumi, bencana-bencana alam, itu merupakan kejadian yang luar biasa. Bukan sesuatu yang rutin terjadi. Kalau bencana alam merupakan sesuatu yang rutin terjadi, bentar-bentar gunung meledak, bentar-bentar tsunami, apa jadinya manusia di bumi ini? Sekali lagi, merupakan anugerah umum bagi kita semua membuktikan kasih Allah itu terpancar kepada manusia ciptaannya. Dari buku referensi utama kita, penulis coba menjelaskan kasih Allah dengan cara membandingkan antara anugerah umum dengan anugerah khusus. Kita sudah lihat tadi anugerah umum, yaitu bahwa Allah membuktikan kasih-Nya dengan memelihara manusia, dengan memberi makanan dan kegembiraan. Sudah kita lihat ayat ini Jumat lalu, namun Ia bukan tidak menyatakan diri-Nya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Anugerah umum. Sekali lagi, kita mengenal bukti kasih Allah di bagian ini dengan istilah anugerah umum atau common grace dalam bahasa Inggris. Kita sudah lihat di dalam anugerah umum saja, kita sudah bisa pahami sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini yang Ia nyatakan lewat anugerah umum. Namun demikian, buku kita menjelaskan bahwa bentuk tertinggi dan pertunjukan teragung termegah dari kasih Allah ditemukan pada salib Kristus. Kita kenal bukti kasih ini dengan istilah atau sebutan anugerah khusus spesial. Jika terhadap anugerah umum saja kita seharusnya sudah kagum akan kasih Allah, maka dengan anugerah khusus sudah sewajarnya untuk kita jauh lebih kagum. Satu Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah anugerah khusus. Bagaimana Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Allah memberikan anaknya
sebagai bukti kasih-Nya bagi manusia berdosa, sehingga ada pendamaian, ada cara untuk mendamaikan kita dengan Allah Maha Kudus. Manusia berdosa dengan Allah Maha Kudus. Puji Tuhan. Galatia 2 ayat 20 saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Kita teringat kepada tadi definisi kasih Allah, yaitu betapa cenderungnya hati Allah untuk memberi diri bagi manusia berdosa, bagi kita sama-sama. Menjadi pembelajaran kita kali ini bahwa kita paham dan terus berusaha mengingatkan diri kita bahwa merupakan kecenderungan hati Allah untuk memberi diri bagi manusia ciptaannya, terlebih karena kita bicara anugerah khusus, terlebih bagi umat tebusannya. Sesudah kita belajar, kiranya pengetahuan kita tentang kecenderungan hati Allah ini juga membuat kita rindu. Kita minta pada Allah supaya kecenderungan tersebut juga menjadi kecenderungan kita. Kecenderungan Allah memberi diri juga menjadi kecenderungan kita untuk memberi diri, untuk berbagi hidup dengan sesama demi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, setelah kita paham kecenderungan hati Allah untuk memberi diri, kiranya menjadi doa kita, permintaan kita, supaya kecenderungan tersebut juga menjadi kecenderungan kita. Agar kita terus punya hati yang dari hari ke hari, rindu memberi diri, rindu berbagi hidup dengan sesama demi kemuliaan Kristus. Tentu dengan panggilan, potensi, kelebihan kita masing-masing yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita sedang berbagi hidup, kita senang berbagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita share dan share terus apa yang menjadi kelebihan kita untuk memberkati sesama demi kemuliaan Kristus. Semata-mata Kristus yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Saya mau tutup bagian ini dengan melihat sisi lain pembahasan kasih Allah. Sisi lain pembahasan kasih Allah kita lihat dari buku karangan Muriwali, Dogmatika Kristen, C.S. Lewis, penulis buku Narnia, memperkenalkan 4 istilah kasih dalam bahasa Yunani. Phileo, Storge, Eros, dan Agape. Adapun Phileo adalah kasih persaudaraan atau persahabatan. Storge adalah kasih antara orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya. Eros adalah kasih yang ingin memiliki, biasanya terjadi antara suami dan istri. Terakhir, agape adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah meminta imbalan atau balas jasa. Inilah 4 istilah kasih dalam bahasa Yunani. Phileo, Storge, Eros, dan Agape. Seringkali disebutkan bahwa kasih Allah
hanyalah kasih agape. Ini salah, ini keliru. Mengapa? Pertama, karena kasih yang sejati tidak dipisahkan ke dalam 4 jenis kasih. Tetapi satu jenis kasih dengan 4 aspek yang berbeda. Kasih sejati itu satu kasih, 4 aspek berbeda. Seperti saat kita bahas buah roh. Buah roh itu bukan ada 9 jenis buah roh, tetapi satu buah roh dengan 9 aspek berbeda. Sama dalam hal ini kasih. Satu jenis kasih dengan 4 aspek berbeda. Jadi keliru jika menganggap kasih Allah hanyalah kasih agape. Mengapa? Kedua, karena Alkitab menjelaskan bahwa Allah memiliki keempat aspek kasih ini. Empat-empatnya bersumber dari Allah kita. Kasih, kecenderungan memberi diri, berbagi hidup, berasal dari Allah kita. Kita bisa minta, kita bisa berteriak pada Allah, supaya kasih itu menjadi bagian hidup kita. Kecenderungan itu menjadi bagian hidup kita. Alkitab menjelaskan sekali lagi bahwa Allah memiliki keempat kasih ini di Yohanes 15 ayat 15, aspek Phileo. Allah menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Kasih, persaudaraan atau persahabatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Phileo di sini. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dalam keberadaan Allah, dalam nature Allah, ada kasih Phileo. Dalam diri Allah pun ada kasih storge, aspek storge. Bahwa Tuhan Yesus di sini, di Matius 6 ayat 9, mengajari murid-muridnya untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Aspek storge, kasih antara orang tua dengan anak-anak, demikian pula sebaliknya. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajari murid-muridnya untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dalam logika, Bapa memanggil kita, menyebut kita, mengakui kita, memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Kemudian Allah pun memiliki aspek eros dalam kasihnya. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang cemburu. Kasih eros, kasih yang ingin memiliki. Biasanya terjadi antara suami dan istri. Dalam persahabatan pun, saya pernah belajar saling memiliki, tetapi tentu ada batasannya. Yang paling mudah kita pahami kasih ini adalah antara suami istri. Namun eros itu kasih yang ingin memiliki. Bukan berarti persahabatan yang posesif, bukannya, tapi persahabatan yang sehat tetapi dekat.
itu yang kita dapati di aspek eros. Allah kita memperkenalkan diri sebagai Allah yang cemburu. Ayat yang sudah kita bahas saat membahas Keluaran, jangan sujud menyembah kepadanya, di Keluaran 20 ayat 5, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah kita Allah yang cemburu. Akhir tentu sudah tidak asing lagi aspek agape. Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita tanpa balas jasa. Kiranya pembahasan sisi lain dari kasih Allah ini membuat kita lebih lagi sadar, aware, paham bahwa kasih Allah kita itu demikian lebar, panjang, tinggi, dalam. Kita lihat ayatnya tentu ya. Sudah tidak asing, Efesus 3, 18, 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi dengan ayat ini kita pahami bahwa masih banyak lagi, masih terlalu banyak, masih terlalu luas pembahasan tentang kasih Allah. Kita hanya setengah jam membahas kasih Allah. Namun sekali lagi masih terlalu banyak, terlalu luas pembahasan kasih Allah. Namun di sisi lain ayat ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan kita, saat kita banyak bahas kasih Allah, jika tanpa dibarengi dengan doa sebagai wujud relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah, maka pengetahuan kita yang luas, yang banyak tentang kasih Allah akan berhenti di teori. Tentu kita tidak mau seperti itu. Wajiblah bagi kita untuk memperlengkapi pengetahuan kita tentang kasih Allah dengan relasi yang intim dan intens dengan Allah sendiri. Hanya dengan cara ini, pembahasan kita tentang kasih Allah tidak berhenti di teori, tetapi akan terus mengerjakan perkara-perkara luar biasa di hidup kita. Puji Tuhan, saya beri kesempatan bagi penanggap untuk memberikan tambahan pemikiran dan perenungan. Mungkin nanti. Oke.
Kita masuk kepada atribut moral Allah yang keenam, yaitu bahwa Allah kita berlimpah anugerah dan belas kasih. Anugerah adalah atau kasih karunia Allah adalah penganugerahan kebaikan Allah secara bebas kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Kebaikan Allah tidak layak. Sedangkan belas kasih atau kemurahan Allah adalah kesediaan Allah untuk memikul konsekuensi dosa yang sebenarnya layak manusia derita. Layak diterima oleh manusia. Konsekuensi dosa atau hukuman layak. Itu cara untuk memudahkan kita mengingat perbedaan antara anugerah dengan belas kasih. Bahwa anugerah itu ada kata tidak layak atau tidak pantas, dan keselamatan atau kebaikan, sedangkan belas kasih kemurahan terikat dengan kata layak atau pantas dan penghukuman konsekuensi dosa. Saat kita menerima anugerah Allah, berarti kita sedang tidak pantas terima kebaikan Allah. Saat kita terima kemurahan, belas kasih Allah, itu berarti kita sebenarnya pantas dihukum, namun Allah memberi dirinya untuk memikul konsekuensi dosa kita. Betapa luar biasanya Allah kita, kiranya kita semakin mengagumi beliau. Saat kita mengagumi, kita akan semakin rindu mengenal dan mengenal lebih dalam. Dan saat sudah mengenal, kita bangga, puji Tuhan. Bangga akan pengenalan tersebut. Itulah yang membuat hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Keluaran 33, 19b, aku memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tidak seorang pun manusia yang berhak menerima anugerah dan belas kasih Allah. Ia tidak berhutang kepada siapapun untuk menyatakan kasih dan kebaikannya. Semata-mata dari pihak Allah dalam keputusan dan inisiatifnya. Dalam tulisan Paulus, anugerah dikontraskan dengan usaha manusia. Bahwa anugerah keselamatan Allah diberikan secara cuma-cuma, sama sekali tidak bergantung pada perbuatan atau ketaatan manusia. Roma 3, 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita lengkapi dengan Roma 11 ayat 6 dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca.
Dan jika Allah memilih mereka menurut anugerah, itu berarti bukan apa yang mereka lakukan yang menjadikan mereka umatnya. Kalau itu didasarkan oleh perbuatan mereka, maka kasih karunia Allah itu bukan lagi karunia namanya. Jelas. Sama-sama sudah kita baca ayat ini dalam versi Alkitab mudah dibaca. Kalau kebaikan Allah, keselamatan Allah kita terima karena perbuatan kita, maka namanya bukan lagi kasih karunia, bukan lagi anugerah. Masih dari buku Wayne Grudem, dalam perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus, anugerah Allah diberikan bukan hanya dalam bentuk pengampunan segala dosa, tapi juga kemampuan, dalam bentuk kemampuan bagi kita untuk menjalani kekristenan sampai garis akhir. Banyak-kali kita mengerti konsep anugerah hanya saat Yesus mati di salib mengampuni dosa kita. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita dari hari ke hari menjalani hidup ini, itu pun anugerah. Rasul Paulus terangkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sungguh dahsyat pemahaman Rasul Paulus. Sungguh luar biasa pengilhaman Roh Kudus yang diterima oleh Rasul Paulus. Sungguh ia mengerti bahwa pelayanannya yang luar biasa, pengorbanannya yang luar biasa demi pekerjaan Tuhan, demi penyebaran Injil Kristus, itu semata-mata bukan karena Paulus, semata-mata karunia Allah yang menyertai dia. Jadi bukan hanya di awal, tetapi dalam proses kita menjalani kekristenan kita, itu pun anugerah. Saya percaya kebenaran ini akan memastikan bahwa sampai di surga nanti, tetap tak ada seorang pun yang bisa merasa berhak masuk surga. Saat nanti udah masuk ke pintu surga nih, nggak ada satupun orang yang merasa berhak masuk surga. Saat di pintu surga ada yang merasa berhak, udah pasti tempat neraka itu. Sekali lagi, kita percaya dari awal pengiringan kita sampai akhir perjalanan kekristenan kita, itu anugerah. Sehingga setiap orang Kristen sejati saat menjejakkan kaki di pintu surga, tidak ada seorang pun yang merasa berhak bisa masuk surga. Bukan kerja keras, bukan ketaatan, bukan ketekunan, bukan pelayanan dan pengorbanan, tetapi semata-mata karena anugerah dan belas kasih Allah. Saya mau tutup dengan kembali kita mengkontraskan sifat Allah ini dengan sifat manusia berdosa. Sudah menjadi pola kita dalam membahas sifat-sifat Allah. Untuk lebih kita bisa mengagumi sifat-sifat Allah, mari kita bandingkan dengan
sifat kita manusia berdosa. Dalam bagian ini berarti anugerah dan belas kasihan Allah dikontraskan dengan kecenderungan hati kita manusia berdosa untuk memberi perhatian, penghargaan hanya kepada mereka yang memang layak menerima perhatian dan penghargaan. Itu kecenderungan manusia berdosa. Sedangkan kepentingan dari mereka yang kurang berarti, mereka yang kurang dianggap, mereka yang bahkan tidak berarti, banyak kali kita pun manusia berdosa menganggap tak berarti. Melihat sebelah mata, bahkan menutup mata kita terhadap kepentingan dari mereka yang tidak berarti. Mereka yang disisihkan oleh lingkungan, mereka yang dipandang rendah oleh masyarakat, banyak kali ternyata kita pun dalam cenderungnya kita manusia berdosa, kita pun memandang sebelah mata, bahkan menutup mata kita terhadap kepentingan orang-orang semacam ini. Itulah keadaan kita manusia berdosa, digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak atau kepentingan anak-anak yatim. Dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Terhadap kepentingan orang-orang kecil, kita tutup mata. Terhadap permintaan tolong mereka, kita tutup telinga. Itulah manusia dalam keberdosaan kita. Kita bandingkan tadi dengan berlimpahnya anugerah dan belas kasih Allah kita. Kiranya lebih lagi membuat kita kagum, membuat kita lebih lagi rindu mengenal Beliau, mengenal Allah kita. Karena kita percaya semua sifat-sifat Allah ini bisa menjadi bagian kita lewat relasi yang intim dengan Beliau, dengan Allah kita. Tanpa doa yang merupakan perwujudan relasi yang intim dan intens, kita tahu bersama bahwa apa yang dimiliki Allah itu tidak mungkin menjadi bagian kita. Kita hanya bisa berteori banyak seperti para Farisi dan ahli Taurat, jago dalam teori. Mereka sangat paham sifat-sifat Allah Israel. Namun dalam keseharian mereka jauh dari standar sifat-sifat Allah Israel. Kiranya pengalaman mereka, hidup mereka, apa yang mereka lakukan, apa menjadi pola pikir, pola hidup mereka itu tidak terulang kepada kita. Tetapi kita sama-sama pagi hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh belajar lebih dekat kepada Tuhan, memiliki hubungan yang lebih lagi benar dengan Tuhan Allah kita, sehingga lewat hubungan tersebut kita menerima sifat-sifat Allah kita. Puji Tuhan, saya tutup dengan 1 Korintus 1, 27-29. Ayat kemarin kita sudah bahas di bedah buku. Kiranya ayat ini menjadi penyemangat dalam perjuangan kita melawan kecenderungan tadi. Cenderung kita adalah memperhatikan orang yang layak diperhatikan. Kiranya ayat ini menjadi perjuangan penyemangat dalam kita berjuang melawan kecenderungan tersebut. Sehingga kita mau membela kepentingan kaum yang lebih lemah. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Allah kita. Saya teringat dengan kemarin khotbah Yakub Tri di Gibeon Church. Ini pola Allah kita, selalu dan selalu dan selalu membuat jangan ada seorang pun manusia bisa memegahkan diri di hadapan Allah. Yakub Tri memberikan contoh antara Yehuda dan Yusuf. Secara logika manusia, seharusnya lewat Yusuf lah Yesus lahir. Karena Yusuf tokoh yang ideal. Yusuf tokoh pilihan. Namun apa yang Allah atau siapa yang Allah pilih? Apa yang Allah lakukan? Apa pilihan Allah? Yehuda. Yehuda yang Allah pilih. Lewat Yehuda lah Yesus lahir. Sehingga sekali lagi, nggak ada seorang pun manusia bisa memegahkan diri. Kalau saja Yusuf menjadi pilihan Allah untuk melahirkan Yesus, maka ada orang-orang akan berkata, karena perbuatan baiklah, maka Allah memilih Yusuf. Sehingga lewat keturunan Yusuf lah, Yesus lahir. Nggak ada bisa seperti itu. Nggak ada. Sungguh-sungguh Allah terus dan terus membuktikan dalam sejarah keselamatan bahwa Ia memberi karunia kepada siapa Ia ingin beri karunia, Ia mengasihani kepada siapa Ia ingin memberi anugerah. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita pagi hari ini memperlengkapi pengiringan kita kepada Tuhan, memperlengkapi pembelajaran kita dari Alkitab. Puji Tuhan. Saya berkesempatan sama-sama kita atau para penanggap untuk memberi masukan. Iya, Bung, saya mau memberikan tanggapan sama sedikit kesaksian dari tentang apa kasih Allah itu. Jadi memang sejak apa ya beberapa minggu yang lalu yang kecelakaan itu kan ada rasa bahwa ada rasa berdosa, ada rasa bersalah awal-awal itu terutama ya Bung ya, dan itu berimpact keadaan mental di mana saya sendiri tuh kayak saya mungkin hampir nggak mau pelayanan gitu loh. Hampir nggak mau pelayanan, sampai mikir, mau apa saya juga berhenti kerja. Seperti itu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh setelah itu memulihkan saya gitu, dan itu nggak berlama-lama gitu. Tapi satu hal yang mau saya sharing di sini adalah ada kekuatan Tuhan melalui firman-Nya di dalam sebentar Bu. Tadi saya tulis Mazmur 73 ayat 26. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu kan dalam konteks bahasa Indonesia ya Bung ya. Tapi saya waktu itu baca dalam konteks bahasa Inggris gitu Bung. Yang artinya
my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Maaf ya, Bu. And my portion forever. Jadi di sini saya lihat bahwa sekalipun hati saya gagal gitu, sekalipun secara fisik itu gagal, dan saya melihatnya ini bukan dalam konteks sakit, my flesh, tapi fisik kita tuh bisa aja gagal gitu loh dalam melakukan apapun, mendatangkan mungkin nggak terpikir gitu. Hati kita pun gagal gitu loh dalam sehari-hari gitu. Tapi kenapa Tuhan itu mengasihi dengan sedemikian rupa sampai dia bilang, I am your portion, aku adalah bagianmu. Saya ngelihat Tuhan adalah bagianku. Saya rasa nggak percaya gitu. Kayak menampar gitu. Maksudnya pada saat kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh, ternyata Tuhan tuh bilang gitu, I am your portion, saya adalah bagianmu selamanya. Dan tadi di awal-awal juga dijelaskan bahwa di dalam kita bukan aku sendiri, tetapi Kristus yang bernaung dalam hati kita. Jadi pada waktu itu yang menjadi harapan saya. Kasih Tuhan, karunia Tuhan. Bahkan Tuhan memastikan bahwa kamu adalah anakku, jadi kamu adalah bagianku selamanya. Apapun yang dilakukan, kamu nggak sendiri. Jadi itu sih Bu menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Walaupun secara fisik, secara hati, mungkin saya tuh gagal dalam menjalani apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya rasakan, tetapi Tuhan menjadi kekuatan hati saya dan menjadi bagian saya selamanya. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan ya, Bung. Terima kasih Niar, sama-sama atas sembahyang. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu limpah bagi kami Tuhan. Dan satu hal kami sudah baca dari kitab Mazmur tadi Tuhan, bahwa untuk selamanya Tuhan Yesus, Engkau memberi diri bagi kami Tuhan, dan kami mau Tuhan, terima Tuhan, kami mau nikmati Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau, berpengharapan di dalam Engkau Yesus. Kami terlalu sadar kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberi diri, berinisiatif, sehingga bisa menjadi bagian kami. Kami terima, kami nikmati, kami syukuri Tuhan. Bahkan kami mau lebih lagi bangga Tuhan punya Engkau di hidup kami. Kami bangga dan bangga Tuhan. Tambahkan kebanggaan akan Engkau, akan pengenalan terhadap Engkau dalam hati pikiran kami. Demikian bangga Tuhan, sehingga terus Tuhan kami mau bagikan, kami mau share Tuhan pada orang-orang terdekat kami Tuhan, agar mereka pun punya kebanggaan yang sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah ini, kami mensyukuri bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang berlimpah anugerah, berlimpah kemurahan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Peralaskan doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu. Aku live dulu ya, Kak. Apa? Aku